Salam Unity Diversity bersatu dalam perbedaan. Ketemu lagi dengan gue Andres Kawali. Kali ini saya ingin membahas atau memberikan pertanyaan ke teman-teman. Apakah Anies untung atau buntung setelah bertemu Habib Rizik ya? Setelah kepulangannya dari Mekah dari Arab Saudi. Nah, saya ingin menganalisis ya apa untungnya dan apa buntungnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya argumentasi yang berbeda, saya persilakan. Nah, uh, buntungnya adalah menurut saya ini akan menjadi bom waktu kepada Anies Baswedan ketika nanti misalnya dia ingin mencalonkan diri sebagai gubernur lagi atau sebagai presiden, ini akan menjadi serangan ke pribadi dia berkaitan dengan apa yang sudah terjadi kemarin ya, yaitu keputusannya untuk bertemu Habib Rizik. Nah, lawan politiknya pasti akan menggunakan isu itu ya untuk menyerang Pak Anies bahwa ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia pasti akan tunduk pada salah satu ormas atau pada tekanan massa atau pada orang yang berjasa sama dia dan mengindahkan apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, saya yakin dan percaya lawan politiknya akan menyerang Anies Baswedan dari sisi itu, ya, bahwa Anies Baswedan tidak punya integritas sebagai seorang pemimpin, tidak mempunyai ketegasan sebagai seorang pemimpin, ya. Dia berikan keleluasaan atau memberikan kelonggaran kepada pihak-pihak yang berjasa pada Anies Baswedan itu sendiri. Nah, ini menjadi bumerang atau menjadi hal yang merugikan Anies Baswedan sehabis pertemuan dengan Habib Rizik yang saya yakin dan percaya akan digunakan oleh lawan politiknya nanti ya untuk menyerang Anies Baswedan. Nah, itu mungkin dari sisi buntungnya. Sekarang, apa untungnya Anies Baswedan menemui Habib Rizik setelah kepulangannya dari Arab? Nah, menurut saya keuntungan buat Anies Baswedan adalah dia akan semakin menumbuhkan kepercayaan di umat Islam yang memang sudah menjadi follower, sudah menjadi pengikut Habib Rizik. Ya, Anies Baswedan akan semakin dipercaya oleh umat Islam, ya sebagian umat Islam tentunya, walaupun tidak semua, sebagian umat Islam yang memang selama ini satu frekuensi dengan Habib Rizik. Ya, mereka akan makin yakin bahwa Anies adalah pemimpin yang memang mencintai umat Islam. Itu keuntungannya. Menurut saya, kasus ketika Anies Baswedan menemui Habib Rizik itu bisa ditepis di satu sisi ketika dia menyatakan di media bahwa Habib Rizik itu dihukum dengan 50 juta rupiah karena melanggar protokol kesehatan. Di sini sebenarnya kalau kita melihat Anies di satu sisi dia mengakui bahwa ada kesalahan di situ, tapi di sisi lain ya dia counter lagi dengan denda atau hukuman terhadap Habib Rizik. Sehingga di sini Anies seolah cuci tangan bersih, atau boleh dibilang Anies dalam situasi ini menjadi terlihat sangat bijaksana gitu ya. Menurut ini pandangan saya ya. Pertama, ketika dia menghadiri atau menyambut Habib Rizik, tentu umat Islam, sebagian umat Islam akan sangat bersyukur, akan sangat bahagia ya mempunyai Anies Baswedan yang menyambut Habib Rizik. Tapi di sisi lain juga ketika lawan politiknya dia menyerang dia karena dia terlibat melanggar protokol kesehatan ya dengan cara dia menghadiri dan memberikan izin, dia balas dengan hukuman terhadap pihak penyelenggara yaitu Habib Rizik dengan denda 50 juta. Sehingga nanti ketika lawan politiknya Anies menyerang itu, dia akan menyampaikan hal seperti ini gitu. Artinya apa ketika lawan politiknya kenapa kamu hadir? Dia akan berkata, Anies Baswedan menurut saya, Anies Baswedan akan berargumentasi, saya datang karena memang ulama yang datang, kita patut untuk mencintai ulama, kita wajib untuk menjaga silaturahmi dengan ulama, apalagi Habib Rizik dalam hal ini belum ada putusan hukum yang ingkrah bahwa dia adalah seorang narapidana atau seorang tersangka.
Anies pasti akan berargumentasi seperti ini, sehingga apa? Kunjungan dia itu bukan lagi sebuah kesalahan pada akhirnya nanti ketika dia mampu menjelaskan itu, tapi kunjungan dia ke Habib Rizik adalah sebuah kesantunan pemimpin terhadap ulama. Itulah nanti yang akan dikontratek, diserang balik oleh Anies Baswedan ketika ada orang yang mempermasalahkan atau menyerang Anies dari sisi penyambutan Habib Rizik. Sehingga saya melihat dalam konteks Anies Baswedan terhadap Habib Rizik ini, saya melihat ada kecerdikan Anies Baswedan. Adapun sebenarnya lawan politik mungkin dalam hal ini pemerintah sekarang itu berusaha untuk menyudutkan Anies karena bukan menyudutkan, berusaha untuk memunculkan ke permukaan tentang kesalahan Anies Baswedan ya dengan adanya kerumunan dan adanya kedatangan dia ke Habib Rizik. Nah, salah satu contoh yang paling konkret adalah Anies Baswedan dipanggil oleh pihak polisi dan diperiksa 9 jam lebih. Itu memang adalah upaya untuk memunculkan ke permukaan apa saja yang menjadi kesalahan Anies. Tapi sekali lagi saya bilang, Anies Baswedan dalam hal ini, tim politiknya juga nggak tinggal diam. Sebelum dipanggil polisi, dia udah menyatakan ke publik bahwa dia mendenda Habib Rizik. Nah, di sini kita melihat pertarungan politik yang pertarungan idealis ya. Di balik kasusnya Habib Rizik ini ada intrik di sana yang memang menarik. Dan kejadian hari ini itu menjadi gorengan suatu saat nanti ketika Anies Baswedan entah itu dia kembali lagi mencalonkan dirinya sebagai gubernur atau sebagai wakil ataupun presiden di tahun 2024 ya, karena nggak bisa dipungkiri Anies juga mempersiapkan dirinya, itu sudah pasti, dan lawan politiknya entah siapapun itu pasti melihat siapa aja yang menjadi potensi lawan di 2024. Kalau bisa harus dipersiapkan dari sekarang untuk dibikin cat-cat tipis-tipis, nah gitu. Nah, pada kesimpulannya saya melihat bahwa sejauh ini ya pertemuan atau keputusan Anies untuk menemui Habib Rizik itu adalah sebuah keuntungan, tapi permainan ini kan masih terus berlanjut. Belum ada hasil akhirnya, apakah pada akhirnya nanti Anies Baswedan buntung ketika dia memutuskan untuk bergaul karib, bertemu dengan Habib Rizik atau tidak ya. Paling kurang lebih itu analisis saya dan pendapat saya berkaitan dengan pertemuan Habib Rizik dengan Anies Baswedan. Baiklah, hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Gua Andreas.